Pernah nggak sih kita berpikir kalau hal yang kita sukai, kita senangi, dan membawa kebahagiaan bagi kita, ini memberikan uang atau bisa disebut sebagai mendatangkan uang. Selain bisa menghidupi kita, juga menghidupi keluarga kita. Selain bisa memberikan kita kebahagiaan, dia juga bisa memberikan yang namanya uang untuk kita. Siapa sih yang gak pengen hal semacam itu terjadi? Ini kalau kita kategorikan sebagai hobi, kesenangan. Mana ada orang yang tidak senang hobinya itu bisa mendatangkan uang. Hal yang dia senangi itu bukan hanya sekedar hobi saja, tetapi hobi ini bisa menghidupi dia, bisa juga membahagiakan dia. Pasti kan, ketika kita sedang bermain bola, kita bermain bulu tangkis, kita latihan bela diri, rasa-rasanya mau untuk terus-terus seperti itu. Mau untuk terus latihan ya. Pasti mau untuk terus latihan. Berlama-lama dalam latihan. Sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 5 jam, tanpa disadari, kita sudah berhanyut-hanyut dalam hobi tersebut. Hal yang kita senangi tersebut. Pasti banyak orang yang pengen hobi-hobinya itu bisa menjadi sumber dari kehidupan dia juga. Sumber keuangan dia, keran keuangan dia. Bukan hanya sebagai sumber kebahagiaan saja, tapi menjadi sumber penghidupannya dia juga. Tapi yang jadi masalahnya di sini, banyak dari kita tidak tahu cara untuk monetize hal yang demikian itu. Bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang itu tersebut? Di sini gue mau sharing. Di sini kita sama-sama belajar gimana sih cara agar hal yang kita senangi ini bisa menghasilkan uang, bisa mendatangkan yang namanya uang. Selain membuat kita senang, bahagia, juga bisa menghidupi kita menjadi sebuah sumber penghasilan. So, kenalin gue Bro Rian. Di kanal ini gue sering membahas mengenai produktivitas, mindset, dan antusias financial plan. So, sebelum gue lanjutin video ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari gue. Dan berikan pendapat lo ya di kolom komentar. Nah, kebanyakan dari kita ketinggalan nih soal bagaimana untuk bisa menghasilkan uang dari hobi yang kita inginkan. Lo hari ini juga pasti pengen sekali untuk bisa mendatangkan uang, menghasilkan uang dari hobi yang saat ini lo geluti. Sebenarnya yang gue dapati bahwa hari ini cukup mudah untuk bisa menghasilkan uang dari hobi yang kita miliki. Tapi memang ada beberapa step yang perlu untuk kita ketahui bersama. Hal yang pertama yang gue dapati bahwa untuk bisa menghasilkan dari hobi yang kita senangi tersebut adalah dengan menaikkan skill kita. Selain menaikkan skill kita juga penting untuk bisa memiliki yang namanya integritas. Selain integritas, dan kita perlu yang namanya kredibilitas. Hal ini bisa kita dapat dengan melakukan yang namanya sertifikasi. Contohnya, seseorang yang bergelut pada bidang konsultan keuangan. Nah, kalau dia senang mengenai tentang produk investasi, tentang perencanaan, hobinya itu kan di situ mengenai tentang keuangan, tentang perencanaan. Nah, maka dia perlu untuk yang namanya sertifikasi. Hobi apa juga? Dia hobi dalam berenang. Gimana sih cara untuk bisa monetize, bisa mendatangkan uang dari berenangnya? Dia bisa mengambil sertifikasi renang menjadi seorang atau bisa juga menjadi seorang content creator yang mengajarkan bagaimana cara berenang yang baik. Ada step-stepnya yang kita perlu. Hal yang pertama tadi, sertifikasi. Membentuk yang namanya kredibilitas, integritas, dan kredibilitas. Ketika hal ini sudah kita ketahui, maka dengan sendirinya ini bisa mendatangkan yang namanya uang. Bisa kita coba untuk mendatangkan uang, bisa juga untuk kita membuka opportunity, kesempatan, atau kita
kita datangi dengan memasarkan diri kita atau personal brand. Memang hal ini terlihat memang agak cukup mudah. Memang kalau gue katakan memang agak cukup mudah, tetapi ketika kita coba untuk terapin memang agak sulit. Nah, sehingga di sini penting untuk kita membentuk yang namanya mindset. Mindset apa? Mindset sebagai seorang pengusaha. Ketika kita memang hobi dalam hal ini, misalnya contoh, kita hobi dalam seorang pemain basket atau hobi sebagai seorang pesepak bola. Untuk monetize itu, bila kita tidak menjadi seorang atlet, maka bisa jadi kita menjadi sebagai asisten manajer atau sebagai coach atau kan pelatih. Tinggal bagaimana cara kita melihat pola mindsetnya, bagaimana mindset kita ini akan mengarah, bagaimana cara pandang kita, point of view-nya nanti. Nah, tentu seperti apa yang gue katakan, ini memang cukup mudah ketika kita katakan apa yang gue katakan. Tinggal bagaimana caranya kita untuk take action. Maka yang terpenting untuk memulai hal ini dengan menanamkan mindset pengusaha. Seorang yang pantang menyerah untuk berusaha apa yang kita inginkan. Dengan beberapa pertimbangan, percobaan-percobaan, trial and error. Dengan begitu, ketika kita terjadi yang namanya stuck dalam perjalanan, dalam berkarir sebagai seorang profesional, hobi dan senang terhadap apa yang kita lakukan, maka dengan kita memiliki mental mindset seorang pengusaha, maka hal yang demikian itu bisa kita lewati, bisa kita lalui. Dan di sini gue juga sedang belajar hari ini. Apa yang gue senangi, apa yang saat ini gue pengen lakukan. Hari ini gue senang terhadap digital marketing. Gue coba untuk lakukan yang namanya ads, beriklan. Ternyata bisa mendapatkan uang. Tetapi memang di sini butuh yang namanya modal, butuhnya nama usaha lagi. Ada yang namanya trial and error. Begitupun gue senang dalam bercerita, dalam mengedukasi. Ketika gue coba untuk bercerita dan mengedukasi, gue senang. Dan memang terkadang jalannya tidak semulus dari apa yang gue katakan. Dan tentu ketika terjadi yang namanya stagnan, hambatan, kita harus perlu untuk terus berusaha dalam hal yang pengen kita inginkan. Dalam hal ini kita bisa dapati bahwa perlu yang namanya mindset. Jadi kesimpulannya adalah dari kedua hal ini, dari step by stepnya, kita mau arahnya kemana, menjadi coach kah, atlet, apa yang kita senangi, cara untuk monetize-nya ada begitu banyak. Personal branding, cara pengiklannya kita, dan yang kedua penanaman mindset kita menjadi seorang pengusaha, dan bagaimana trial and error dalam kita berusaha. Nah, semoga video ini dapat memberikan manfaat. Jangan lupa untuk memberikan pendapat lo di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. So, thank you. Goodbye.